di Etnik Indonesia Cafe, tempat tongkrongan baru yang sangat nyaman sekali dan recommended sekali yang ada di Surabaya Barat, tepatnya di Ciwok, Taman Gapura CC7. Oke guys, di Etnik Indonesia ini kita mengusung tema yang sangat berbeda sekali. Kita lebih menonjolkan ke etnik dan budaya. Kalian harus coba sensasinya. Oke guys. Yo guys, di Etnik Indonesia ini juga ada dua ruangan. Kita punya ruangan indoor dan outdoornya, yang pasti kalian akan merasakan kenikmatan sensasi yang sangat luar biasa sekali ya. Kita ada di rooftop. Oke guys, kalian harus menikmati suasana nongkrong di outdoor kita. Rasakan sensasinya. Di Etnik Indonesia sangat berbeda guys. Kita punya satu tempat ruangan khusus untuk karaoke, untuk keluarga atau kumpul bareng teman-teman di sini, yang pastinya sangat nyaman sekali ya. Kalian harus coba, harus datang ke sini. Oke. Oh yes, masakan di sini juga sangat luar biasa sekali, masakan Nusantara. Kalian harus menikmatinya. Dan juga minuman-minuman di sini sangat nikmat, sangat menyegarkan sekali guys. Saya tunggu kedatangannya di Etnik Indonesia Cafe. Salam budaya. Oke guys, kita akan lanjutkan. Kita lanjut mas. Lanjut lagi. Masih semangat? Semangat dong. Kita lanjut ke yang kedua. Boxing yang kedua ya. Ini dari mana nih mas? Dari Muhammad Khairul Huda, Pekalongan. Pekalongan. Pernah ke Pekalongan mas? Pernah dong. Ada apa yang khas di Pekalongan? Pekalongan waktu itu saya nyasar. Mungkin teman-teman ada yang dari Pekalongan, bisa tulis di komen ya, apa sih yang paling keren di Pekalongan, tempat-tempat makanan tradisionalnya apa di sana. Kita pengen buat video mas, sebenarnya suatu hari buat makanan-makanan tradisional. Oh, mantap. Karena itu termasuk budaya Indonesia juga sih ya. Makanan tradisional. Iya. Oh iya Pak, untuk kita yang awam, Ya. supaya tahu barang ini, pusaka ini lama itu gimana? Nah, itu banyak banget teman-teman yang tanya ke saya gimana sih caranya kita ini ya, kita membedakan pusaka yang tua sama baru. Nah, sambil kita unboxing ini, mungkin banyak teman-teman yang nonton video kita juga punya pertanyaan yang sama nih guys. Nah, saya coba jelaskan dengan pengetahuan saya. Cara saya memilih keris itu yang sepuh gitu. Kalau di dalam bahasa perkerisan itu kan sepuh atau kamardikan nih. Dan dinamakan kamardikan adalah keris yang dibuat setelah era kemerdekaan. Kamardikan, seperti nama saya Pak, Mardika nama saya. Mardika ya? Hampir mirip. Hampir mirip. Wah, ini ada dua nih, Rik. Mantap. Wah, mantap. Keren ini. Dari rangkanya udah keren ini kayaknya nih. Istimewa. Jika ambil satu juga. Sip. Kita lihat ini dua bentuk warangka yang berbeda ya. Yang berbeda. Satunya ladrang, satunya gayam. Oh, gayam. Ladrang itu bentuknya seperti perahu, gayam seperti peloknya mangga. Jadi kita dibuka aja nanti. Oh, ini masih diplastikin. Nah, ada keris yang masih diplastikin itu biasanya setelah diwarangin, teman-teman. Jadi ini warangkanya tua, pendoknya pendok selewah, tapi nggak iras, beda sama yang sebelumnya. Ini menunjukkan yang iras lebih langka daripada yang ini karena kan satu kayu yang utuh nih. Kalau ini kan gandarnya disambung. Ini namanya gandar. Ini namanya pendok. Ya ini pendok selewah. Selewah itu atau belewah. Jadi tengahnya terbelah. Oke, kita lihat ya Dik ya, sambil kita belajar ya. Nah, ini baru diwarangin ini kayaknya guys. Kita lihat coba guys. Ini keris tua banget bro. Ini termasuk tua ya Pak? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat dengan sederhana. Ini harusnya biasanya kalau gini Dik, ini biasanya dikasih benang ya, benang wol atau apa biar kerisnya nggak goyang. Tapi ini mungkin belum ya, dikasih benang, nanti kita kasih benang. Nah, teman-teman, untuk kita lihat cara untuk bedain keris yang muda dengan tua itu sebenarnya bisa dilihat dari seni tempanya. Jadi kalau kita lihat Dik di keris ini, kita bisa melihat ada yang namanya 3 bagian dari pusaka. Satu, ada bagian yang namanya bagian saton atau di lipatan yang teratas.
Yang di atas itu kalau kita bayangkan seperti hamburger ya. Hamburger. Ada roti, terus ada daging atau sayurnya, sayur, daging, terus roti lagi. Nah, hampir sama dengan pusaka itu sama seperti hamburger juga, Dik. Jadi yang paling atas atau rotinya itu dinamakan saton. Jadi itu lapisan terluar yang dari pusaka itu. Biasanya dari bahan baja yang lebih lunak daripada bahan yang di tengah. Karena roti yang bisa lebih lunak. Nah, itu bahan itu yang namanya saton itu dicampur dengan yang namanya bahan pamor, Dik. Kalau kita bayangkan itu kayak sayurnya. Sayur. Ya. Jadi digabunglah yang namanya saton itu dengan besi itu dengan pamor yang menjadi saton yang kita bisa lihat dari bilanya ini ada yang warnanya berbeda ini atau pamor sampai di atas. Ini karena dia mungkin dulunya agak tebal, jadi mungkin ini dari sini udah mulai hilang. Ya, satonnya udah mulai hilang ya. Terkikis sama usia dan waktu. Nah, ketika kita udah mulai tahu ada yang namanya saton, sloro, saton dan pamor, yang di tengahnya itu, yang di hamburger itu ada tengahnya yang namanya sloro. Sloro itu adalah baja yang terkeras. Karena ini adalah senjata, jadi senjata itu selalu gunanya ya untuk senjata, untuk membela diri atau untuk menyerang atau untuk membela diri kan gitu ya. Jadi harus besi yang benar-benar keras. Jadi yang di tengahnya ini yang dinamakan sloro yang di tengah. Nah, besi yang di saton dengan besi yang sloro ini karena ini adalah keris kuno pasti terlihat perbedaan apanya nih? Warna. Jadi warna itu udah kelihatannya berbeda. Dari tengah lebih hitam, yang di sloronya lebih ke hijauan. Jadi itu menunjukkan dari bahan yang berbeda dan juga dari seni tempa yang luar biasa dijadikan satu nih. Nah biasanya dalam keris yang era-era muda antara saton dan sloro itu warnanya sama. Jadi kalau kita lihat, ada perbedaan warna, berarti ini dia penggarapannya udah penggarapan yang benar karena terdiri dari 3 bagian unsur besi yang digabung menjadi satu. Nah, ini untuk era-eranya ini gimana cara untuk mengetahui, Pak? Nah, kalau dari era kita bisa belajar di setiap ciri khas dari daerah. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya, kita lihat ini bentuknya dari era Mataram. Jadi dari konjonya agak minggir ke sini. Ini ada sunggingan atau ada orangnya ada lihat ya dari konjo ini ada sunggingan. Ini menunjukkan dari era Mataram. Dari seni tempanya kita juga bisa melihat dari panjangnya kira-kira sekitar panjang 36 sampai 39 itu masuk keris di daerah Jawa Tengah. Inilah guys. Ini yang nilai yang tak ternilai adalah sejarahnya. Nah, baru kita bisa lihat setelah itu dari dapurannya nih. Dapuran itu kita bisa lihat dari keseluruhan ya. Ini low-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 harusnya kalau nggak salah. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paling atas. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhannya keris seperti ini dengan low 13, ini yang dinamakan keris berdapur sangklat. Sangklat guys. Ini fungsinya apa, Pak? Kira-kira untuk zaman dulu secara filosofi ya. Selain dari senjata, memang senjata ini ada perdebatan juga sih dari teman-teman perkerisan. Keris itu bukan sebagai senjata, tapi sebagai piandel atau sebagai pelindung, piandol atau ini ya. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa keris memang senjata. Dari dulu juga digunakan sebagai senjata. Ada 2 anggapan berbeda. Tapi kalau menurut saya yang namanya pusaka pada eranya memang digunakan sebagai senjata. Tapi ketika sudah mulai sepuh, udah dibuat sebagai piandel. Contohnya kalau di perang di Puputan abad ke-18 ya, itu perang itu masih menggunakan keris juga. Iya, ada dokumennya itu. Dan itu mungkin sangat canggih sekali kerisnya, Pak ya, bisa mengeluarkan kekuatan lewat. Bisa jadi secara spiritual mungkin bisa dibilang gitu. Tapi apapun ini namanya senjata, yang namanya dapurannya ini namanya dapuran sangklat. Jadi diartikan sangklat itu kan keris yang dipopulerkan oleh Empu Supo ketika di era akhir dari Majapahit. Jadi untuk menyangkelatkan mara bahaya.
Oh. Keresahan kelat itu kan menyingkirkan. Jadi ada orang yang mempercayai bahwa keresahan kelat ini adalah keris untuk tolak bala. Jadi menyingkirkan segala mara bahaya yang ada dalam hidup kita. Jadi teman-teman mungkin kita ini udah di negara yang aman ya. Negara kita ini negara yang aman, negara yang makmur. Tapi di era-era tertentu zaman dulu peperangan itu terjadi nih. Bahkan waktu kita dijajah sama Belanda itu rasa aman itu sesuatu yang mahal gitu. Mahal sekali ya. Bahkan jadi, tidur pun kita nggak bisa nyenyak. Nah itu makanya kenapa pada era-era itu orang itu sangat memerlukan yang namanya pusaka. Kayak gitu. Dan ini salah satu bukti sejarah bahwa bangsa kita apapun keadaannya masih sangat memegang teguh tradisi yang mana tradisi itu juga digunakan sebagai senjata tradisional. Mantap ya? Mantap. Ini namanya keris kelat nih. Dan dari situ kita bisa lihat juga dari pamor Suta juga. Jadi walaupun untuk fungsinya untuk menyingkirkan mara bahaya, tapi juga sebagai lambang kerezekian. Jadi itu satu paket. Jadi keris ini selalu positif. Selalu positif. Auranya juga selalu aura positif. Makanya kalau ada orang takut merawat keris itu menurut saya agak keliru. Karena harusnya keris itu adalah benda suci. Pada zaman dulu nggak sembarangan orang mempunyai pusaka nih. Karena orang yang membuatnya pun, empu-empu yang membuatnya itu juga orang-orang yang luar biasa. Dengan doa-doa tertentu untuk kebaikan daripada pemiliknya. Itu yang harusnya kita terus gaungkan di video-video kita bahwa pusaka itu bukan benda yang negatif. Ya, harusnya menjadi sesuatu yang positif karena itu sebagai warisan budaya juga yang harus kita lestarikan. Oke, mantap. Jadi kita tutup keris kelat kita. Buat teman-teman yang mungkin kamu suka dengan keris-keris yang kita review, kamu boleh kontak di Instagram kita, ada Instagram @indonesia, dan juga ada di deskripsi juga ada nomor saya ada di sana. Jadi biasanya teman-teman yang pengen melestarikan pusaka nggak tahu cara belinya di mana, bisa di tempat kita. Oke? Nah, sekarang yang gayam nih, Dik. Dika yang buka. Gayam ini. Kita lihat ya, guys. Apa ini, Dik? Dari ini dulu, dari pengetahuan awam dulu nih, apa ini? Ini sangat tua sekali, Pak. Jadi seloroknya juga sudah terlihat. Udah bisa ngomong selorok Mas Dika sekarang. Coba tunjukin ke teman-teman, Dik. Seloroknya yang mana nih? Sekali. Nih ya. Warnanya sudah berbeda. Berwarna daripada pinggirannya udah berbeda ya? Udah berbeda. Saton yang mana saton nih? Saton ini. Yang atas. Ya. Keren sekali. Ini yang dinamakan besi pulen deh. Besi pulen. Pulen itu padat. Jadi tempanya itu sangat padat sampai besinya itu begitu kalau kita lihat ya pori-porinya hampir kelihatan. Jadi begitu padatnya pusaka itu. Jadi salah satu yang dicari dalam hobi keris itu salah satu bahan dari besinya. Karena untuk keris yang kira-kira beratnya kira 1 on 2 on, ini dari 10 kg besi. 10 kg besi jadi di tempat-tempat jadi cuma berapa on dong. Kita lihat guys dari bilanya selornya udah kelihatan perbedaan warnanya. Pamornya juga kelihatan. Pamor itu biasanya kalau keris kuno itu warnanya dari beberapa warna, Dik. Jadi bisa 3 sampai 4 warna. Jadi warnanya nggak monoton, hanya sterling aja, hanya perak aja, tapi warnanya bisa ada agak abu-abu, bisa agak kehijauan. Itu yang dinamakan pamor dari besi tua. Karena zaman dulu kan orang bahannya itu kan nggak seperti kalau bahan sekarang, Dik. Karena kan langsung kalau beli nikel ya harus nikel aja. Kalau dulu kan benar-benar dari campuran dari. Kalau seperti ini menurut penilaian Bapak ini sudah berapa lama, Pak? Ini kalau dilihat dari dapur ya, dapurnya dapur Tilam Sari. Tilam Sari itu menunjukkan dapurnya sederhana seperti ini, tapi di di gandiknya itu ada seperti kotaan gini, Dik. Nah, ini kalau brojol polos. Ya, kalau ini Tilam Sari.
Tilam Sari. Dari bentukannya kelihatannya dari bentukan dari era Tuban. Era Tuban itu, kerajaan Tuban itu ada sejak kerajaan Majapahit. Itu udah ada kerajaan Tuban. Jadi kalau kita bisa lihat, oh ini era Tuban ya, antara Majapahit akhir sampai era Mataram. Mungkin abad ke-16, abad ke-17. Ini belajarnya sangat istimewa sekali nih guys. Ini harus kursus kilat harus. Jadi Dika dari video-video kita harusnya bisa melihat pusaka dengan lebih ini ya Dik ya. Iya. Nah sekarang ada pertanyaan apa lagi nih dari Chris ini Dik? Untuk pamornya Pak. Pamor ini kalau kita lihat tetap masih di pamor-pamor Wosuta. Jadi tapi kalau kita lihat di bagian sini Dik, ini ada pamor yang agak abstrak ya. Iya abstrak. Nah, ini kalau saya lihat seperti ini apa? Semar. Itu yang dinamakan pamor Rojo Gundolo. Rojo Gundolo itu adalah pamor tersembunyi yang menampilkan kadang-kadang bentuk binatang, kadang-kadang bentuk semar, kadang-kadang bentuk manusia. Jadi itu pamor yang tersembunyi yang tidak direncanakan oleh empu. Jadi ada nilai plus tersendiri dari pamor itu. Kadang-kadang ada yang bentuknya seperti singa, ada yang bentuknya seperti asap, kemenyan kayak gitu ya. Ada yang orang berdoa. Nah ini kebetulan mirip-mirip semar ya. Mirip semar. Jadi ini masuk pamor Rojo Gundolo. Salah satu pamor yang cukup langka kalau kita bisa dapat kayak gini. Tidak disengaja oleh empunya. Keren ya? Wah ini kelihatan banget tuanya dan kelihatan banget keris ini memang dibuat oleh empu yang nggak sembarangan dia. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut banyak lagi. nih Banyak. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jangan kemana-mana karena kita ini adalah para pecinta budaya. Kita nggak ada rencana apapun untuk membuat mungkin gini. Kadang-kadang gini, jangan ngajarin orang keris baru ketua ke YouTube karena nanti banyak orang pedagang-pedagang yang jual keris baru nggak bisa jual. Oh gitu. Jadi kadang-kadang itu sesuatu yang kita dapat pesan tapi ya kita nggak ada maksud untuk menyudutkan siapapun, tapi ya apapun itu ya kita bicara aja. Kita tergantung kita juga. Kita mau mencari sejarahnya atau kerisnya. Walaupun keris baru itu juga bukan keris yang bisa dipandang sebelah mata karena keris baru juga merupakan satu kelanjutan daripada budaya. Cuman masalahnya kadang-kadang ada orang yang kurang pengertian menjual atau membeli keris yang baru dibilang lama, yang lama dibilang baru. Akhirnya orang kecewa. Lebih bagus kalau aku mau cari keris baru, ya harus carilah keris baru. Jadi yang bagus. Harus belajar benar-benar guys. Ya. Mau private? Aduh. Oke ya, kita lanjut ya guys ya. Lanjut di video selanjutnya. Keris ini adalah keris dari Cirebon. Kita lihat, katanya sih bagus, di foto sih bagus.